Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nurhana Saefi, Gusti Mardiati Zulfa, dan Ulfia Nisa Sukma Kolbiah. Di sini kami akan membahas keterampilan mengaplikasikan metode membaca. Metode membaca merupakan tingkat penerapan teori-teori membaca yang ada pada tingkat model membaca. Penerapan metode membaca dilakukan dengan cara melakukan pemilihan kemahiran khusus yang akan digunakan untuk membaca, yaitu kemahiran memanfaatkan informasi visual dan non-visual. Dari berbagai ragam metode membaca dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu metode dasar, menengah, dan lanjutan. Metode dasar merupakan metode membaca yang digunakan atau diperuntukkan pada pembaca pemula. Pembaca pemula adalah pembaca yang baru pertama kali membaca atau belajar membaca. Menurut Wiryodijoyo dan Al-Khadiyah, metode membaca dasar yaitu metode abjad dan bunyi, kupas rangkai suku kata dan kata lembaga, global, dan struktur analisis dan sintesis. Nah, metode abjad merupakan metode membaca yang digunakan atau diperuntukkan untuk membaca pemula yang baru belajar membaca atau mengenal huruf dengan prosedur huruf dibaca dalam wujud abjad. Nah, yang kedua, metode kupas suku kata merupakan metode membaca yang digunakan atau diperuntukkan kepada pembaca pemula dengan prosedur mengurai dan merangkai suku kata yang dibaca. Bacaan yang dibaca dalam bentuk suku kata, misalnya suku kata pada bola, buku, busa. Metode global merupakan metode yang digunakan atau diperuntukkan kepada pembaca pemula dengan prosedur memperkenalkan bacaan secara utuh, membaca bagian demi bagian bacaan, dan membaca secara utuh kembali. Nah, penerapan metode ini dapat dilakukan dengan membaca beberapa kalimat dan juga kalimat yang dipilih dengan dibaca secara urai dan dirangkai. Selanjutnya ada metode struktur analisis sintaksis, merupakan metode membaca permulaan yang terdiri atas 3 tahapan, yaitu membaca secara struktur, analisis, dan sintaksis. Membaca secara struktural adalah membaca bacaan yang berupa kalimat-kalimat secara struktural, yaitu membaca kata demi kata yang menyusun kalimat yang dibacanya. Selanjutnya, membaca secara analisis. Nah, membaca secara analisis merupakan membaca dengan cara menganalisis unsur bacaan yang besar. Kalimat yang dibaca menjadi kata-kata, kata-kata menjadi suku kata, dan suku kata menjadi huruf-huruf. Selanjutnya, membaca secara sintesis adalah membaca dengan cara mensintesis atau merangkai unsur pembentuk bacaan yang kecil menjadi lebih besar, yaitu merangkai huruf-huruf menjadi suku kata, suku kata menjadi kata, dan kata-kata menjadi kalimat. Ada metode menengah. Metode menengah merupakan metode membaca yang digunakan atau diperuntukkan untuk membaca yang sudah mahir membaca permulaan. Metode menengah terbagi menjadi 4. Yang pertama ada metode kata, yaitu cara membaca kata demi kata pada sebuah bacaan. Penerapan metode ini didasarkan atas pandangan atau asumsi bahwa bacaan merupakan susunan atas kata-kata yang mengandung makna. Berikutnya, yang kedua ada metode frase, yaitu cara membaca unsur bacaan yang terbentuk dari frase. Pembaca menggerakkan matanya dari frase ke frase dan memahami atas apa frase-frase yang dibacanya. Metode ini didasarkan atas asumsi bahwa penulis menyampaikan ide-ide dan perasaannya bukan dalam bentuk kata, melainkan dalam bentuk frase. Yang ketiga, ada metode kalimat, yaitu cara membaca dengan menelaah kalimat demi kalimat yang ada dalam bacaan. Metode ini diterapkan dengan asumsi bahwa penulis menyampaikan ide-idenya dengan bentuk kalimat. Yang ketiga, ada metode paragraf, yaitu cara membaca dengan menelaah paragraf demi paragraf. Lalu ada juga metode lanjutan,
yaitu merupakan cara yang diterapkan dalam membaca oleh pembaca yang sudah menguasai metode menengah untuk mengembangkan dan meningkatkan kemahiran membaca. Cara membaca yang dimaksud adalah bagaimana pembaca dapat membaca seefisien dan seefektif mungkin. Pembaca dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat membaca sebanyak-banyaknya dan dapat memahami bacaan yang dibaca dengan baik. Metode SD4 yaitu metode membaca yang dilaksanakan dengan tahap survei dan decide dengan 4 alternatif. Yang kedua, metode P2R yaitu metode membaca yang terdiri atas tahap preview, read, and review yang biasanya digunakan sebagian besar pembaca, cepat dan efisien. Lalu yang ketiga ada metode S2QR adalah metode membaca yang digunakan untuk membaca tabel, grafik, atau diagram yang tahap-tahapnya terdiri atas survei, seek, question, and reading. Lalu selanjutnya ada metode GPID, diusulkan oleh Merritt. Menurutnya, metode GPID merupakan metode membaca yang terdiri atas 4 tahap, yaitu Goals, Plans, Implementation, and Development. Lalu selanjutnya ada metode SQ3R, merupakan metode membaca yang ditunjukkan untuk kepentingan studi yang terdiri atas 5 tahap, yaitu survey, question, reading, recite, and review. Selanjutnya ada metode PQ3R, merupakan membaca untuk studi yang meliputi tahap prepare atau tahap mula, question, reading, recite, and review. Lalu yang terakhir ada PQRST, adalah metode membaca buku untuk keperluan studi yang meliputi 5 tahap, yaitu review, question, read, summarize, and test. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 5 mengenai metode membaca. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.